Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salsabila dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam, hukum-hukum yang membahas tentang radiasi benda hitam, dan teori kuantum cahaya. Radiasi adalah proses perpindahan energi melalui gelombang elektromagnetik. Terus, apa sih benda hitam itu? Benda hitam adalah benda yang mampu menyerap radiasi dengan sangat baik dan memancarkan radiasi tersebut jika dalam kesetimbangan termodinamika. Jadi, benda hitam itu merupakan istilah, bukan berarti benda hitam tersebut berwarna hitam. Contoh dari benda hitam adalah matahari, bintang, dan lampu pijar. Yang pertama adalah hukum Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann mengatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan dalam tiap satuan luas dalam satuan waktu adalah berbanding pangkat 4 dengan suhu termodinamiknya. Dengan persamaannya adalah V sama dengan delta V per delta T sama dengan E sigma AT pangkat 4 dengan V sama dengan laju energi dengan satuan watt, E sama dengan emisivitas benda, sigma konstanta. Stefan Boltzmann mengatakan dengan bernilai 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi kali K pangkat 4. T sama dengan suhu mutlak benda, dan A sama dengan luas benda dengan satuan meter persegi. Yang kedua adalah hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien mengatakan bahwa semakin tinggi suhu benda hitam, maka radiasi benda hitam saat intensitas maksimumnya akan memancarkan spektrum dengan panjang gelombang yang lebih rendah. Dengan persamaannya, C sama dengan lambda M kali T. Dengan C adalah tetapan Wien dengan nilai 2,9 kali 10 pangkat minus 3 M Kelvin. Lambda M adalah panjang gelombang saat intensitas maksimum, dan T adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Yang ketiga adalah hukum Rayleigh dan Jens. Keduanya menggunakan teori kinetik gas untuk menjelaskan radiasi benda hitam, sehingga rata-rata kebebasan dengan T adalah 1/2 kT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan sistematis yang dikemukakan oleh Rayleigh dan Jens menunjukkan bahwa untuk lambda yang membesar, maka intensitas akan semakin kecil, dan jika lambda mendekati tak hingga, maka intensitas bernilai 0. Yang keempat adalah hukum Max Planck. Hukum Max Planck berhasil memperbaiki teori Wien dan Rayleigh-Jens dengan asumsi energi distrik atau kuanta. Dengan persamaan E sama dengan N kali H kali F. N adalah energi dengan satuan joule. N adalah jumlah osilator seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. H adalah ketetapan Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. F adalah frekuensi osilator dengan satuan hertz. Yang terakhir adalah teori-teori kuantum cahaya. Yang pertama, konsep foton. Foton adalah partikel dasar dari gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah suatu gejala terlepasnya elektron-elektron dari permukaan plat logam yang disinari oleh cahaya dengan frekuensi tertentu.
Yang ketiga adalah proses pembentukan sinar X yang pertama kali dilakukan oleh Wilhelm Carothers. Dan yang keempat adalah efek Compton yang dilakukan oleh ahli fisikawan Amerika Serikat Arthur H. Compton. Dan yang keempat adalah sifat gelombang pada partikel yang diajukan oleh Louis Victor de Broglie. Itulah hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.